varian Cetaphil itu relatively aman ya. Dia tidak mengandung pewangi gitu ya, sehingga cocok untuk kulit sensitif. Nah, masalahnya nih ibu hamil nih gitu. Jadi kalau ibu hamil itu kan sebenarnya bukan apa ya, penyakit yang menjadi kontraindikasi gitu kan. Sebenarnya karena concern kita dengan keamanan dari janin gitu. Nah, si Cetaphil itu kalau melihat zat aktif atau komponen yang menyusun di formulasi Cetaphil ya, mayoritas itu kan gliserol, hyaluronic acid, kemudian emolion seperti shea butter, minyak biji bunga matahari, vitamin E, lalu niacinamide gitu ya. Jadi mayoritas adalah alami dan suplemen gitu. Seharusnya sih ini bukan ingredient yang dikontraindikasikan untuk ibu hamil itu. Namun Cetaphil itu tidak pernah melakukan uji klinis pada pasien yang hamil gitu. Jadi jawaban kita seperti itu. Maksudnya kita tidak punya data keamanan Cetaphil pada ibu hamil karena memang studi klinis kita tidak pernah melibatkan ibu hamil. Namun melihat ingredient yang ada di formulasi Cetaphil itu mayoritas bahan alami dan suplemen gitu ya, vitamin dan sebagainya. Nah, harusnya sih ini bukan kontraindikasi untuk ibu hamil. Jawabannya sih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Narko, semoga sudah menjawabnya. Jadi memang tidak ada bahan-bahan pengawet seperti paraben ya dok ya. Ya Pak Narko, karena dikhawatirkan itu kan paraben dan pengawet yang berbahaya, bisa membahayakan jadi. Setakat tidak mengandung itu ya Pak ya. Tapi memang untuk studi klinisnya tidak dilakukan pada ibu hamil karena memang studi untuk ibu hamil ini agak sulit ya Pak ya, agak sensitif ya. Jadi memang tidak bisa segampang itu untuk melakukan studi pada ibu hamil. Sudah jelas jawabannya ya? Nah, nih, jadi kalau kulit telapak tangan kita kasar, itu memang awalnya didahului oleh kulit kering ya. Jadi kulit kering, kemudian banyak menggunakan bagian itu untuk melakukan aktivitas fisik gitu, sehingga terjadi penebalan bagian telapak tangan itu. Kalau apakah Cetaphil bisa untuk menghaluskan? Jawabannya bisa, ya. Jadi Cetaphil itu kan ada komponen yang namanya emollient. Emollient itu dia akan melembutkan kulit bila digunakan secara kontinu, secara berkesinambungan. Cuma kalau kasusnya kasar gitu ya, sepertinya untuk mempercepat proses diperlukan zat yang namanya exfoliating mungkin ya, seperti derivat asam salisilat gitu, sehingga proses pengikisan kulit kasarnya tuh lebih cepat. Jadi kalau hanya Cetaphil mungkin perlu waktu yang lebih lama, perlu dibantu dengan exfoliating agent gitu. Bisa ya teman-teman farmasi lebih tahu lah exfoliating agentnya apa yang bagus gitu ya, gitu. Jadi menurut saya gitu jawabannya, Mbak Nani. Iya, Mbak Ani dari Karanganyar ya, Jawa Tengah. Jadi pasien-pasien psoriasis itu memang benar kulitnya sensitif. Psoriasis biasanya kulitnya kan flaking gitu ya, kering, bersisik gitu, sehingga memerlukan treatment yang bisa mengembalikan termasuk skin barrier-nya. Jadi menurut saya rekomendasinya balik lagi ke Cetaphil Pro Adederma tadi yang lebih pas untuk pasien-pasien psoriasis ya, bukan Cetaphil Optimal Hydration. Karena keringnya itu bukan disebabkan oleh dehidrasi, tapi karena struktur barrier kulitnya ya, karena psoriasis tadi gitu. Jadi menggunakan Cetaphil Pro Adederma. Itu berarti boleh pakai juga selain pelembabnya, facial wash-nya juga ya Pak ya? Iya, Cetaphil Pro Adederma kan ada yang wash ya untuk mandinya,
ya bisa untuk wajah maupun badan gitu. Dan ada varian untuk moisturizer-nya. Jadi ada 2 varian. Jadi mandi dan pelembabnya lengkap, ada Cetaphil Pro AD Derma. Ya, Mbak Erlina dari Jogja ya. Jadi kulit pasiennya ini bersisik sangat kering. Sebaiknya pelembab Cetaphilnya apa dan berapa lama gitu ya. Jadi ini harus diidentifikasi Bu Erlina ya. Keringnya ini karena kelainan skin barrier ya, karena tipe kulitnya kering gitu atau dehidrasi. Cuma kalau melihat dari kasus ini sih saya curiga ini karena tipe kulit kering ya, jadi terjadi kelainan atau kerusakan skin barrier disebabkan karena struktur dari stratum corneumnya yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, saya sih rekomendasinya dengan varian yang lain, bukan Cetaphil Optimal Hydration, tapi dengan Cetaphil Pro AD Derma. Jadi varian ini pernah saya presentasikan di beberapa webinar tahun lalu ya. Jadi Cetaphil Pro AD Derma itu varian Cetaphil yang komposisinya tuh lengkap ya, dan dilengkapi dengan ceramide dan filagrin, sehingga bisa mengembalikan keutuhan struktur dari stratum corneum. Jadi yang kulitnya kering bersisik tadi, itu dengan penggunaan Cetaphil Pro AD Derma itu bisa dikembalikan tuh struktur kesehatan dari skin barrier-nya tadi, stratum corneumnya gitu. Dan pemakaiannya kalau tipe kulitnya kering seperti ini, maka sebaiknya dia long life treatment. Jadi seterusnya dia harus menggunakan moisturizer ya, Cetaphil Pro AD Derma gitu. Karena tipe kulit yang kering gini dia harus di maintenance terus supaya gejala-gejala nanti dari kulit keringnya itu seperti gatal, kemudian resiko mudah kena infeksi itu bisa dihindari. Jadi jawaban saya seperti itu Mbak Nani ya tadi ya. Erlina dari Yogyakarta. Bu Erlina, sorry, dari Jogja ya. Ya, jadi lebih baik menggunakan varian Cetaphil Pro AD Derma. Gitu. Terima kasih Pak Rako, jawaban sudah jelas ya. Yang disarankan adalah untuk kulit bersisik Pro AD Derma, dan pemakaiannya terus menerus disebutkan dokter oleh Bu Lucy bahwa memang pemakaian lotion harus jangka panjang minimal 6-8 minggu, dan pada kulit bersisik karena memang ada bawaannya dari sana ya Pak ya, kurang baik kalau turun permukaannya, sehingga perlu di maintain terus dan itu diperlukan maintenance seterusnya.